kecelakaan aktivitas kita di jalan sebagai pengendara sepeda motor ataupun juga roda 4, karena dia benar-benar ada di badan jalan gitu, dan itu konturnya beda dengan jalan raya, sehingga kalau kita dalam kecepatan yang cukup tinggi mungkin itu bisa akan menjadi pengganggu konsentrasi dan juga berpotensi untuk mengakibatkan kecelakaan gitu. Mungkin sebaiknya Koplak, sumber resapan Anies ditutup aspal, tim Detik cari-cari lubang. Ditulis oleh Jaya Wijaya. Seorang teman bertanya, kenapa sumur resapan dibuat di Jalan Lebak Bulus sih, bukan di daerah yang lebih rawan banjir? Penulis hanya bisa tertawa nyengir dan menjawab, kalau dibuat di tempat yang rawan banjir, nanti kalau tidak berfungsi akan ketahuan. Maka dibuat di tempat yang tidak rawan banjir, biar kalau nanti hujan gak banjir, Anies bisa klaim sumur resapan buatannya berhasil mencegah banjir. Tidak lama setelah kejadian tersebut, sumur resapan yang dibuat oleh Anies kembali ditutup aspal. Hal ini karena keluhan pengguna jalan yang merasa terganggu dengan penutup sumur resapan tersebut. Posiworld juga sempat membuat artikel kalau sumur resapan Anies bahaya dan harus segera ditutup. Kalau penulis direkrut jadi buzzer MUI, maka penulis akan berkata kalau Anies adalah pemimpin yang mendengarkan keluhan masyarakat. Sambil penulis berkata dalam hati, hihihi, kena gua kibulin, padahal cuma buat menyerap anggaran. Ya itulah Anies dengan segala akal polusnya. Didukung oleh buzzer Balai Kota, apa yang dilakukan Anies selalu terlihat luar biasa. Akal bulus Anies ini bahkan mengelabui seorang politisi senior loh, Surya Paloh. Melalui televisi yang dia miliki, memberi Anies penghargaan People of the Year 2021. Entah kriteria apa yang beliau pakai untuk memberi Anies penghargaan, ini antara dua, Anies terlalu pintar atau Surya Paloh mendadak jadi ... isi sendiri. Tapi kita tidak perlu kaget karena ini bukanlah yang pertama. Sama seperti Tugu-Tugu, lalu jalur sepeda yang dibuat hanya untuk dibongkar. Demikianlah sumber resapan ini, dibuat hanya untuk kemudian diaspal kembali. Tingkah Anies ini sampai membuat media Detik kepo. Karena kalau sampai diaspal, maka bagaimana sumber resapan tersebut bisa berfungsi? Sejujurnya mereka kurang beriman, sehingga tidak sanggup melihat kalau sumber resapan Anies sudah berfungsi. Anggaran sudah terserap dan dengan diaspal, maka anggaran semakin dalam terserap. Hebat bukan Anies? People of the Year gitu loh. Akhirnya karena penasaran, tim media Detik melakukan observasi ke TKP dan mencari lubang-lubang penutup sumur resapan. Mereka mencari apakah lubang tersebut masih ada setelah ditutup aspal. Berikut hasil observasi mereka. Berdasarkan pantauan detik.com, sebagian tutup sumur resapan yang sudah diaspal tidak lagi terlihat lubang air di badan jalan. Lokasi sumur resapan yang diaspal dan kini tanpa lubang air di atasnya ada di dekat gereja Jemaat Sumber Kasih di dekat perumahan Town Dahlia House dan dekat Winville Residence. Nah, sekarang silakan pembaca putar otak setengah mati. Pikirkan bagaimana caranya sumur resapan tersebut meresap air sedangkan lubangnya sudah ditutup aspal. Kalau ketemu jawabannya, selamat buat Anda yang sudah berpikir bagaimana caranya dan Anda berhasil dibuat pusing kot benar. Segera beli Antimo untuk menghindari mabok karena pusing memikirkan kekonyolan sumber resapan versi Anies ini. Istirahat secukupnya dan jika sudah selesai baru boleh komen ya. Hehehe. Buat Buzzer Balai Kota, silakan konsultasi dengan Wagub DKI Riza Patria. Belajar bagaimana cara cebokin kebodohan Anies sampai bersih. Selamat belajar. Tapi kan itu baru sebagian. Bagaimana dengan sumber resapan yang lain? Berikut hasil observasi tim Detik. Namun di lokasi yang sama, ada pula yang diberi lubang meski sudah ditutup aspal. Lubang di atas aspal ini berdiameter sejempol orang dewasa. Jumlahnya ada 6 lubang kecil-kecil. Silakan pembaca perhatikan gambar berikut ini di mana lubang tersebut ada. Diameter sebesar itu sih ketutup batu kerikil dan biji salak aja sudah mampet. Lalu siapa yang akan mengawasi lubang tersebut untuk memastikan tidak ada sesuatu yang menutupinya? Tapi di antara semuanya, yang paling bahaya adalah karena ditutup aspal, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan permukaan tanah di bawahnya. Sebelum ditutup, sumber resapan tersebut sampai membuat jalan retak loh. Dengan ditutup, maka kondisi tanah di area sumur tersebut tidak terpantau. Hanya bagus di luar, tapi di dalam rawan terjadi erosi. Retaknya jalan ini membuktikan bahwa sumber resapan tersebut mengikis lapisan permukaan tanah. Dengan seiring berjalannya waktu, maka erosi adalah sebuah kepastian. Kalau begini caranya, dan proyek sumber resapan ini dibuat di banyak titik demi mengejar target 2022, maka tinggal tunggu waktu akan banyak sinkhole di Jakarta. Ya, kalau Anies terpilih lagi jadi gubernur atau presiden. Kalau tidak, maka yang menanggung akibatnya adalah penerusnya dan masyarakat. Tapi setidaknya, kalau Anies lengser, semua ulah konyolnya bisa diperbaiki daripada tetap terpilih lagi dan membuat Jakarta semakin hancur. Apalagi kalau jadi presiden ya. Terkutuklah Surya Paloh dan semua politisi yang mendukung Anies menjadi presiden. Begitulah kura-kura.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Tanggal 2 Desember Hari Ahok Nasional, Kadrun lama-lama bisa gila, ditulis oleh Syardi. Di media sosial banyak gambar, meme, ataupun postingan yang menyebut tanggal 2 Desember adalah Hari Ahok Nasional. Bahkan tagar ini sempat jadi trending. Saya tertawa melihat ini. Saya rasa ini adalah sebuah balasan iseng dan menohok kepada pasukan Kadrun yang sedang melakukan reuni di tanggal yang sama. Kemarin mereka senak jidatnya ngotot menuju lokasi reuni meskipun sudah dilarang dan tidak mendapatkan izin. Namanya juga Kadrun Zampah Demokrasi. Dibilangin tetap aja keras kepala, dilarang, tetap ngotot membangkang. Bahkan di video ada wanita yang berteriak seperti orang kesetanan, mungkin lagi stres atau kurang pelayan dan kasih sayang. Dengan kedok aksi super damai, mereka berharap reuni tersebut diberi izin. Pretlah. Ada foto yang beredar mereka bikin macet jalanan, bahkan menyeberang jalan saja seenak jidatnya. Damai apaan kalau disiplin berlalu lintas saja tidak mampu? Super damai dari Hong Kong. Munafik, sok suci, padahal kelakuan kayak preman, tidak pernah sekolah, suka teriak-teriak dan ngamuk seperti orang kesurupan setan entah dari mana. Beginikah yang disebut damai? Damai dari Hong Kong. Mengenai Hari Ahok Nasional, saya rasa ini perlu digaungkan agar para kadrun gerah kepanasan. Kita semua tahu apapun yang berkaitan dengan Ahok pasti akan membuat mereka kebakaran jenggot. Gaungkan saja mulai dari sekarang, tiap tahun rayakan besar-besaran biar acara reuni ini tenggelam euforianya. Dijamin kadrun bakal kejang-kejang atau bahkan jadi gila dan masuk rumah sakit jiwa. Tidak perlu turun ke jalan, semoga saja ke depan ada yang menginisiasi ini di media sosial agar menjadi besar. Gak zaman lagi turun ke jalan, hanya pengangguran pemalas yang punya banyak waktu untuk turun ke jalan sambil berharap dapat nasi bungkus gratis. Meski hanya iseng-iseng, rasanya Hari Ahok Nasional ini cukup bagus sebagai counter attack ke acara reuni sampah tidak jelas itu. Jadi bagus sekali sebagai pengingat buat mereka bahwa di hari tersebut tampak jelas gaya pengecut mereka yang sangat hina dengan mengeroyok satu orang. Satu orang bernama Ahok tidak lari dari kasus hukum, gentleman hadapi apa yang ada di depannya. Kadrun cuma berani keroyokan, diajak duel satu persatu pasti tidak akan berani. Dan kepalanya sama pengecutnya. Karena kasus langsung lari dan sembunyi di luar negeri. Lebih hina dari seorang pengecut paling hina sekalipun. Siap perang, siap ganya komunis, pret. Lagian, reuni apaan kalau sampai dirayakan tiap tahun? Itu namanya ulang tahun. Dan jijiknya lagi, para kadrun ini kayak gak punya modal. Maunya gelar acara di tempat gratisan. Sewa gedung dong, atau sewa stadion gede. Ini maunya gratisan.